Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saham, indeks harga saham, dan corporate action. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Prima Widitya Leoni dengan nomor BP 1911021004, kelas 4B D4 Akuntansi. Nah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang saham. Di video sebelumnya telah dijelaskan apa itu saham dan jenis-jenis saham. Jadi, singkatnya, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha kepada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemilik saham mempunyai hak atas keuntungan perusahaan dan hak suara. Nah, jenis-jenis saham itu dibedakan menjadi saham biasa dan saham preferen. Nah, untuk perbedaan antara saham biasa dan saham preferen adalah secara umum, saham biasa adalah surat berharga atau sertifikat, bukti kepemilikan investor atas saham yang dibelinya dari sebuah perusahaan. Sedangkan saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Nah, saham preferen akan didahulukan dalam hal pembagian dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Namun, saham biasa berpotensi memperoleh dividen lebih besar daripada saham preferen. Untuk video kali ini, kita akan fokus terhadap saham preferen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai sebuah hak yang disebut dengan hak preferen. Nah, hak preferen itu adalah hak terhadap dividen untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Di sini kita mengelompokkan karakteristik saham preferen menjadi dua, yaitu preferen terhadap dividen dan preferen pada waktu kumulasi. Preferen terhadap dividen, pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, saham preferen juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Nah, yang kedua itu adalah preferen pada waktu kumulasi. Saham preferen mempunyai hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadinya likuidasi. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen, maka dibentuklah beberapa macam saham sebagai alternatif yang menguntungkan baik bagi investor. Nah, macam-macam itu adalah convertible preferred stock, yaitu saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa. Yang kedua ada callable preferred stock, yaitu saham preferen yang dapat ditembus. Yang ketiga adalah floating atau adjustable rate preferred stock atau ARP, yaitu saham preferred dengan tingkat dividen yang mengambang. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang saham biasa. Saham biasa atau common stock seperti yang dikatakan sebelumnya merupakan bentuk saham yang dikeluarkan dari perusahaan jika hanya mengeluarkan satu kelas saja. Nah, pemegang saham biasa ini memiliki beberapa hak. Yang pertama ada hak kontrol, yang kedua hak menerima pembagian keuntungan, yang ketiga adalah hak preemptif. Kita juga sering mendengar istilah dari saham treasury. Nah, untuk saham treasury itu sendiri adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Nah, ada beberapa alasan perusahaan emiten membeli kembali saham yang beredar sebagai saham treasury. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Nah, yang kedua adalah meningkatkan volume perdagangan di pasar modal. Yang ketiga, memberikan sinyal ke pasar bahwa harga saham tersebut murah
sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Selanjutnya mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Nah, yang terakhir adalah alasan khusus lainnya, yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambil alih tidak bersahabat. Selanjutnya yaitu nilai saham. Nah, ada beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yang akan dibahas di sini, yaitu nilai buku atau book value, nilai pasar atau market value, dan nilai intrinsik atau intrinsic value. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten, sementara nilai pasar merupakan nilai saham di pasar saham, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai ini adalah yang pertama nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nah, yang kedua ada agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Yang ketiga ada nilai modal disetor, yaitu total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Selanjutnya yang keempat ada laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, yang terakhir ada nilai buku, yaitu aktiva bersih atau net asset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Nilai pasar tentunya berbeda dengan nilai buku. Nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, sedangkan nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nah, sementara nilai intrinsik atau yang biasa kita kenal dengan nilai fundamental atau fundamental value adalah nilai seharusnya dari suatu saham. Nah, ada dua analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari sebuah saham, yaitu analisis sekuritas fundamental dan analisis teknis. Nah, kemudian ada indeks harga saham dan corporate action. Nah, indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Nah, sementara corporate action itu dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu, sehingga indeks harga saham berhubungan dengan corporate action. Nah, setiap bursa efek akan menentukan angka basis indeks yang berbeda. Nah, bursa efek akan menetapkan basis indeks dimulai dengan basis 100, 500, atau 1000. Sehingga jenis indeks dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, dan indeks harga saham gabungan. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada indeks harga saham individu. Indeks harga saham individu adalah harga perdana yang tercantum dalam prospektus merupakan harga tetap yang harus dibayar oleh investor tanpa ditambah lagi dengan biaya transaksi. Nah, indeks harga saham individu itu memiliki rumus, yaitu jumlah saham yang beredar dikali dengan harga pasar dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikali nilai dasar, lalu dikalikan dengan 100. Nah, atau dapat juga dicari dengan indeks harga saham individu sama dengan harga pasar per unit dibagi dengan nilai dasar per unit dikalikan dengan 100. Nah, indeks tentu saja memiliki manfaat. Manfaat indeks harga adalah untuk mengetahui untung rugi atas tindakan corporate action. Semakin tinggi indeks harga saham, maka semakin baik kinerja dari perusahaan tersebut. Investor akan cenderung untuk melihat perkembangan angka indeks untuk memilih sebuah saham. Yang kedua ada indeks harga saham parsial. Indeks harga saham parsial merupakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham.
indeks harga saham parsial lebih laku diperdagangkan daripada dengan indeks harga saham gabungan atau composite index. Nah, untuk rumusnya dapat sama-sama kita lihat pada PPT yang telah ditampilkan. Nah, yang terakhir ada indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh Bursa Efek. Nah, pihak di luar Bursa Efek ini cenderung tidak tertarik untuk menerbitkan indeks harga saham gabungan karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial seperti untuk keperluan hedging. Nah, indeks harga saham gabungan akan berubah setiap hari. Hal ini dikarenakan dengan perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari dan adanya saham tambahan. Jika sudah membahas tentang indeks harga saham, tidak lengkap rasanya jika tidak menjelaskan tentang angka dasar dan corporate action. Angka dasar ditetapkan oleh Bursa Efek dan setiap Bursa Efek dapat menggunakan angka dasar yang berbeda-beda, seperti BES menggunakan angka dasar 500, sedangkan BEJ menggunakan angka dasarnya 100. Nah, pada awalnya BES menggunakan angka dasar sama yaitu 100, tetapi kemudian mengubahnya menjadi 500. Nah, karena itu para analisis efek harus selalu berhati-hati terhadap indeks harga saham, terutama yang pada angka dasarnya mengalami perubahan. Sementara corporate action sendiri adalah tindakan perusahaan untuk melakukan panggilan RUPS, pengeluaran saham baru melalui right issue, pengeluaran saham baru melalui warrant, pengeluaran saham baru melalui convertible bonds, menambah jumlah saham melalui split, menambah jumlah saham melalui saham bonus, dan menambah jumlah saham melalui dividen saham. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.